kuat banget. Jadi ternyata buat nebangnya itu dimarah-marahin dulu tuh. Ya. Jadi sangat ngefek banget ke molekular di mana? Di pohonnya itu. Jadi sebulan kemudian dia datang itu lebih rapuh ininya pohonnya itu. Jadi yang berenergi rendah itu juga mengakibatkan destruktif. Ya, jadi kita akan mengubah ke konstruktif atau berenergi tinggi. Misalnya ketika ada masalah, kita tidak mengatakan masalah, tapi kita ganti maknanya adalah pembelajaran. Jadi ketika punya masalah misalnya, oke, saya sekarang sedang mengalami pembelajaran. Ya. Terus ketika sedih, oke, saya lagi perlu ruang. Ya, terserah perlu ruang untuk refleksi, ruang untuk menyendiri, untuk melepaskan emosi, ya. Pakai kata ganti itu. Atau kalau orang lain misalnya, oh dia lagi perlu ruang tuh, ya, bukan oh dia lagi sedih tuh. Ya, jadi kalau sudah belajar ini itu ada kata ganti yang lebih konstruktif, ya, dan lebih punya energi yang lebih baik, ya. Terus ketika marah juga ada kata gantinya. Jadi ketika Anda menyadari ketika marah, Anda ketika self talk-nya itu, ya, bukan saya sedang marah, tapi saya sedang perlu mengendalikan diri. Ya, bisa dipahami ya? Jadi saya sedang perlu mengendalikan diri. Jadi ketika ada mulai kerasa marah, oke, saya sedang perlu mengendalikan diri. Ketika gagal, oke, saya belum berhasil. Ketika diabaikan, oke, saya fokus pada proses saja. Jadi nggak fokus kok saya diabaikan sih gitu kan, diabaikan terus. Kenapa sih? Akhirnya Anda menjadi di lingkaran itu terus menerus, ya. Karena ketika kita fokus membahas itu, maka energi dan vibrasi masih ada di situ, ya. Dan itu tidak akan keluar akhirnya. Anda akan mengalami pengabaian lagi, ya. Jadi untuk keluar dari pengabaian itu, Anda terus-menerus fokus pada proses. Contohnya apa? Contohnya ketika lari maraton misalnya. Banyak penonton yang mengacuhkan Anda, malah mungkin merendahkan Anda. Apakah Anda menanggapinya? Kalau Anda menanggapinya, kapan Anda mau menyelesaikan sampai finish? Ya. Nah, jadi kalau begitu, Anda perlu fokus pada sesuatu yang Anda perlu kerjakan. Biarkan yang mengabaikan, biarkan yang merendahkan dan lain sebagainya itu biarkan saja. Memang itu dia punya hak kok. Ya. Mereka punya hak merendahkan kita. Maksudnya punya hak apa? Punya hak berbicara. Punya hak untuk menilai pun bebas-bebas aja. Tapi kita pun punya hak untuk terus maju. Kita pun punya hak untuk mengabaikannya dia. Ya. Mengabaikan dalam arti positif bahwa kita perlu fokus kepada tujuan-tujuan kita, kepada proses kita. Ya, mungkin suatu saat ketika kita sudah sampai finish gitu kan, mereka mulai berkata, wah, dia ternyata bisa juga ya. Padahal udah saya rendahkan, udah saya sorakin lah dengan arti menjatuhkan tadinya gitu kan. Tapi kok dia bisa juga ya. Nah, kita fokuskan ke sana. Ya. Terus kata perbedaan misalnya. Siapapun pasangan atau hubungan yang lainnya, ya, kelompok dan lain sebagainya, ketika perbedaan itu adalah maknanya itu adalah kompromi. Jadi ketika ada kata perbedaan, Anda ingatnya kompromi. Ya. Misalnya kita beda memang gitu. Nah, ketika ada bicara seperti itu, ketika ya beda. Nah, orang yang punya berkesadaran itu langsung ketika ada orang yang beda itu ada
kata-kata kompromi. Tapi kalau yang tidak berkesadaran, ketika ada bilang atau memprovokasi, dia mah beda misalnya. Kelompok itu beda. Apa yang ada di pikirannya yang tidak berkesadaran itu? Bisa hancurkan, bisa lenyapkan, bisa tumpas, dan lain sebagainya kan. Gitu. Tapi kalau yang berkesadaran, ya, yang sudah mulai aja sedikit tercerahkan, itu ketika ada yang bilang beda, itu langsung muncul kata-katanya adalah ungkapan kompromi. Ya, dan banyak banget. Nah, Anda perlu terampil, makanya wajar kan kalau saya dulu 2 tahun bolak-balik merevisi kata-kata, ya. Dan itu pun baru mulai, jadi pas sudah 2 tahun saya terus berlatih, ya baru ngeh lah istilahnya 2 tahun itu. Ya. Nah, ini yang perlu disadari dan diamati terus-menerus. Ya, jadi ketika kita belajar berkesadaran, kita pasti secara realistisnya kita pasti akan belajar yang namanya sikap. Ya, kalau kita belajar spiritual, pasti kita akan belajar lakunya, laku spiritualnya. Jadi salah satunya yang orang yang sudah berkesadaran, salah satunya adalah mengamati apa yang dikatakannya. Ya, tentunya mungkin saya juga masih bisa salah gitu kan. Tolong diingatkan, ya. Tapi kayak tadi misalnya ketika langsung ingat langsung saya ubah, ya. Nah, teman-teman juga sama, ya. Jadi it's okay kalau memang masih eh, sudah keluar dari mulutnya kan kita bisa ralat, ya. Kita bisa revisi. Kalau saya sudah mengatakannya ke orang lain gimana, Kang? Ya sudah, kan udah ya gitu ya. Ya sudah, kita perbaiki aja. Atau doakan saja bahwa yang tadinya kita pernah misalnya mendoakan hal yang tidak baik kepada orang lain, doakan aja menjadi baik. Ya. Oke, jadi untuk membangun kepribadian dan nasib hidup kita lebih baik, kita bisa mulai dengan melatih perkataan kita. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kita sekarang singkat-singkat aja. Kang boleh share Kang ya? Boleh. Silakan. Problem saya sebenarnya dualitas. Apa tuh? Artinya melihat baik dan buruk. Karena dari situ, karena menurut saya perkataan itu juga merupakan penilaian. Misalnya bos saya gitu ya. Saya selalu melihat dari sisi yang salah, yang tidak baik, yang kurang. Sehingga akan mempengaruhi mood saya sendiri sebenarnya. Misalnya saya udah punya, begitu masuk ke ruangan, saya udah lihat, mukanya udah nggak bagus nih, gitu. Atau udah tahu jalan pikirannya, oh dia hari ini gini. Itu udah ada penilaian. Jadi, nah itu perkataan juga kalau menurut saya ya, Kang ya. Iya, betul. Jadi itu yang saya harus hati-hati. Jadi saya kaji bahwa perasaan ingin mengatur ada di situ, bahwa saya paling benar atau saya lebih berpengalaman dengan suatu permasalahan misalnya. Itu dari situ. Jadi latihan yang Kang Dani berikan sebelumnya itu mengantarkan saya untuk tidak membuat suatu perspektif sendiri terhadap satu hal atau satu orang. Itu akan membantu saya. Misalnya dia datang dengan tidak senyum, gitu ya.
saya nggak mempermasalahkan, malah saya yang senyum. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya hari ini? Masa bodoh, masa bodoh dia mau senyum. Tapi dengan begitu, kitanya itu hari kita tuh akan baik terus gitu loh. Itu aja Kang. Iya, jadi dengan hal ini yang baru disampaikan, apa yang disadari oleh Mas Budi? Bahwa jangan mengambil apa ya, penilaian apa netral aja gitu loh Hmm, hmm, terhadap terhadap satu permasalahan atau ketemu orang. Seperti tadi pagi, saya tuh pagi-pagi udah niat pengen lari pagi gitu ya. hmm, Terus saya nggak lihat tuh di ruang, saya di atas kan soalnya. hmm, Nggak lihat bahwa hujan gitu ya. hmm, Saya hmm, turun ke bawah, udah siap pakai pakaian olahraga, tapi kebetulan ada di tas saya kecil tuh ada payung, terus hujan gitu ya. Terus, hmm, tapi kalau saya teruskan pikiran negatif saya tentang hujan, saya akan selesai hari saya itu gitu loh. Tapi saya tetap jalan. Kenapa? Hujan adalah bagian dari alam, bagian dari saya. Toh ada payung yang bisa jadi penengah. hmm, hmm, hmm. Instead of lari, saya jalan gitu. Jadi saya stop pikiran saya yang berprasangka negatif, perkataan saya yang langsung negatif terhadap satu hal gitu. Tapi dan itu tidak mengganggu keberlanjutan selanjutnya. Hari Minggu saya enak sekali, saya bisa jalan selama sejam, udaranya hujan, tapi saya bisa merasa senang, sepi jalanan, saya bisa jalan di pinggir hutan gitu. Jadi Hmm, hmm. itu yang menurut saya sangat penting. Kalau misalnya sudah hadir kata-kata yang negatif, Hmm, langsung cut, langsung cari seperti Kang Dani bilang kata penggantinya gitu. yes, ya, Tapi itu hanya dalam pikiran. Itu semuanya kan nggak terucap, Kang Dani ya. hmm, hmm, Jadi itu ada di dalam antara komunikasi antara saya sendiri gitu loh. hmm. Jadi itu sangat Dan itu menolong. lebih powerful malah. Yang berkata terhadap diri sendiri itu lebih powerful justru. Nggak? Ya, jadi justru yang saya maksud adalah lebih hati-hati, terutama itu ketika berbicara di dalam dirinya sendiri. Ya, dan itu kan udah ungkapan-ungkapan. Ya, ada ungkapan-ungkapan yang jangan-jangan kita suka mengacuhkan itu ungkapan-ungkapan yang ada di dalam diri kita, gitu maksudnya. Ya, oke, terima kasih Mas Budi. Ada yang Makasih lain? Kang Dani. Sama-sama. Iya, Ada dari chat Kang Dani. ya. Dari Pak Kris, ini pengalaman saya sehari setelah ikut Stay Alpha. Hmm, Besoknya saya diundahkan, lalu saya berkata dalam hati, hmm. itu bukan saya, karena itu ego kecil saya. Ini cara saya mengurangi rasa tersinggung. Bagaimana menurut Kang Dani? Gitu, Kang. Ya, gimana menurut Pak Kris? Ketika melakukan itu bagaimana rasanya dan bagaimana efeknya gitu ya. Gimana Pak Kris? Halo? Pak Krisnya kemana? Saya merasa nggak tersinggung. Oke. Ya. Oke. Lebih enteng. Nah, ini lebih powerful. Nah, sama ya kayak gini ya. Jadi memberitakan, menginformasikan pun sama. Jadi eh, lebih baik bukan mengucapkan bahwa saya nggak tersinggung, bukan. Ya, karena tadi apa? Tersinggung itu salah satu kata energi tinggi apa rendah? Ketika saya bilang tersinggung, rendah ya. Ya, rendah. Nah, so kalau begitu apa yang sebenarnya dirasakan? Tenang kan, enteng. Nah, berarti kabarkan langsung begitu. Saya lebih enteng, Kang. Nah, gitu ya. Jadi belajar juga mengungkapkan yang langsung pada poinnya, ya.
Jadi mengurangi kata-kata yang berenergi rendah gitu. Oke, good. Ada lagi? Bang Dani, Ya, boleh silakan. sharing sedikit? Ya, banyak juga apa-apa. Kalau banyak Pak habis nanti waktunya. Mungkin ini yang saya lakukan sejak saya waktu itu memutuskan untuk terjun ke dunia kuliner, untuk jualan lah begitu ya. Otomatis kan saya ketemu dengan customer-customer baru dengan keinginan dan pesanan yang bermacam-macam. Nah, nekatnya saya saat itu adalah ketika customer minta, "Teh, bisa bikinin tumpeng?" Saya jawab, "Iya, bisa." Padahal saya belum pernah bikin tumpeng sendiri sebelumnya. Saya hanya yakin aja saya bisa. Dan ternyata ketika kita meyakini bahwa oke, saya bisa, ternyata itu informasi itu datang dengan sendirinya aja. Dan ketika kita menemukan sebuah pembelajaran tadi, problem solving-nya juga itu muncul dari entah dari mana gitu ya, mungkin dari semesta yang membimbing kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Karena mungkin tekad kita di awal itu, oke, saya bisa. Ketika kita bisa, ternyata kemudahan-kemudahan itu juga jadi kayak corong gitu ya. Kita membuka wadah, corong semuanya mengalir begitu saja gitu. Mungkin itu juga yang membimbing saya sampai saat ini ketika ada customer minta, oke, saya bisa. Padahal belum pernah, cuman yakin aja bisa gitu. Iya. Ini aja. Iya. Oke, good, that's good. Jadi itu juga pengalaman saya ketika mulai pertama kali saya diundang presentasi, bukan presentasi, malah memotivasi dulu di Kemendikbud ya gitu kan. Beberapa atlet di Kemendikbud yang mau dikirimkan waktu itu ke Jerman kalau nggak salah. Saya belum jadi trainer, bayangin aja ya. Tapi karena itu pasien saya sebenarnya, pasien saya di terapi, mungkin ketika saya nerapi itu sering sharing. Mungkin di situ ada pencerahan-pencerahan yang dia dapatkan, kira-kira begitu. Nah, dilalahnya nggak tahu kenapa waktu itu ketika dia butuh itu dan sangat kepepet kayaknya ya, dan itu juga skenario-nya Tuhan juga kayaknya ya. Itu nelpon saya, terus saya bilang, dia bilang, "Kang, bisa ngisi ini nggak?" katanya di kantor. Buat siapa? Buat atlet-atlet yang mau dikirim ke Jerman, ini pertama kali katanya diadain, sebelumnya nggak ada. Bisa nggak 2 hari lagi? Saya bilang bisa. Gitu ya. Nah, nggak tahu ada kenapa ya, ada ketekatan hati aja gitu kan di situ, ya bisain aja. Padahal bayangin PowerPoint aja nggak bisa saya dulu ya, dan lain sebagainya. Bayangin aja presentasi nggak bisa PowerPoint. Itu dilalanya jam 9 malam sampai jam 6 pagi ngerjain materinya. Itu bukan karena materinya yang bingung, tapi PowerPoint yang bingung untuk masuk-masukinnya gitu kan. Nah, itu akhirnya dari situlah saya mulai, kalau boleh cerita, saya akhirnya akhirnya ngambil banyak sertifikasi di trainer atau di coaching. Itu dari situ awalnya. Asik juga nih gitu kan jadi trainer, ternyata bicara dan banyak orang ternyata merasakan manfaatnya. Dan apalagi waktu itu ketika saya ngisi itu pertama kalinya tim Indonesia tuh mendapatkan emas gitu. Jadi itu makanya akhirnya dipakai terus gitu kan sampai kemarin juga gitu ya, 2 tahun sekali. Nah, itu sama. Jadi hati-hati, jangan terlalu percaya dengan pikiran Anda. Maksudnya pikiran negatif. Ketika Anda di pikiran, saya nggak bisa, jangan terlalu percaya sama pikiran Anda. Jangan-jangan itu adalah palsu. Diri Anda yang palsu yang mengatakan itu. Ya, Anda lewati pikiran Anda. Ya, malah Anda bisa melebihi dari pikiran Anda sebetulnya. Ya, jadi itu. Nah, kata-kata ini juga sering juga mempengaruhi proses pertumbuhan diri Anda. Misalnya ketika sering saya bilang misalnya, ikhlasin aja Bu gitu kan. Aduh Kang, ikhlas itu mudah diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Nah, siapa yang bilang susah? Ya, diri kita sendiri atau Anda sendiri ya. Ketika bilang susah, jangan harap Anda bisa ikhlas.
Ada juga yang bilang, oke Kang, saya mau sih memaafkan, tapi proses dulu ya. Proses dulu nenangin diri. Tapi sampai kapan Anda nenangin diri gitu ya? Sampai kapan berproses ikhlas gitu misalnya. Kan ada prosesnya Kang. Iya, ada prosesnya. Tapi ketika akhirnya Anda menganggap itu susah, jadi susah terus. Ya. Sama dengan perubahan-perubahan diri kita dalam keseharian kita. Ya. Jadi yang membatasi diri kita adalah perkataan-perkataan kita dan ungkapan-ungkapan kita juga. Sebetulnya. Ya. Jadi hati-hati dengan ungkapan-ungkapan itu, karena ungkapan-ungkapan itu mengandung energi. Jadi energi apa yang Anda sering pancarkan dari ungkapan-ungkapan itu, terutama ungkapan-ungkapan yang ada di dalam diri Anda, itu lebih powerful justru. Bilang nggak bisa-bisa misalnya. Ya kalau nggak bisa-bisa, ya nggak bisa-bisa gitu ya. Sial melulu, ya, dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu ya Anda yang mengatakan itu. Jadi hidup Anda, nasib Anda itu dari ungkapan-ungkapan Anda sebenarnya setiap harinya, yang akhirnya membentuk kepribadian, ya, secara keseluruhan. Ingat ya, kepribadian itu apa? Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita berkata-kata juga. Itu keseluruhan itu adalah kepribadian. Bagaimana kita bersikap, nah itu keseluruhan itulah kepribadian. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau sharing? Kang Gani. Kang. Iya, ada ternyata Mbak Diana. Adalah. Ya, abis Mbak Diana ke Mbak Liza. Ya, gimana Mbak Dia? Kang Dani, saya mau ini ya share dikit ya. Saya dulu ya, tapi sekarang kayaknya sih sudah berkurang ya kebiasaan saya ini. Saya tuh orangnya analitikal gitu ya. Apa yang saya lihat itu langsung otak saya itu nganalisa. Nah, kemudian analisanya itu dulu itu kebanyakan negatif gitu loh. Analisanya kan nggak bagus Kang itu Kang Dani. Ya itu artinya sama juga dengan ini ya, doa gitu ya, apa kata-kata itu. Iya, jadi mungkin kalau saya tangkap Mbak Diana dulu sangat analitik dan memang sekarang analitik ya tipenya itu. Cuman Mbak Diana menyadari sekarang dulu analisanya itu lebih banyak ungkapan-ungkapan yang negatif yang muncul gitu ya kira-kira. Iya. Dulu saya kebanyakan worry, yang begitu itulah, bukannya yang agak negatif gitu. Jadi sekarang perlu pandai mengganti ungkapan-ungkapan di dalam dirinya, gitu. Iya. Oke? Oh, jadi itu yang saya reflekin itu sebenarnya saya kan analitika itu terhadap orang, tapi itu sebenarnya keluar dari diri saya sendiri sebenarnya itu ya, reflection dari saya pastinya. sendiri itu ya. Ya, saya rubah aja ya, setiap saya merasa gitu saya langsung rubah, wah langsung jadi rubah positif gitu aja terus ya Kang Dani ya, praktisnya ya. Iya, gitu terus-menerus ya. Sebenarnya setidaknya kalau kita agak sedikit egois ya gitu ya, kita mengungkapkan hal-hal ini atau memperbaiki kata-kata kita itu sebenarnya buat kita sendiri. Iya. Jadi pernah tahu kan tentang penelitian Masaru Emoto ya, bahwa air itu ketika dikatakan sesuatu yang baik itu berubah jadi kristal yang bagus. Ya. Jika itu dikatakan yang tidak baik seperti bodoh dan lain semacamnya, kata-kata yang berenergi rendah yang saya tadi contohkan itu tidak beraturan bentuknya. Nah, sadari bahwa kita 90% air. Di tubuh kita tuh. Jadi kalau kita sering di dalam benak kita tentang berpikir tentang keluh kesah, tentang kekurangan, tentang kata-kata yang yang lainnya lah gitu ya, berenergi rendah,
berarti susunan molekul di dalam diri kita itu sama. Iya. Iya, dan itu berubah cepat. So kalau begitu, kalau pengen sehat, bahagia dan sejahtera, salah satunya adalah latihan dengan perkataan yang baik-baik, gitu ya, atau ungkapan-ungkapan yang baik, gitu kira-kira. Oke, Mbak Diana? Oke, thank you. Oke, silakan Mbak Liza. Ya, Kang. Iya. Saya lupa ya, sebenarnya pikiran atau otak yang kita bisa manipulasi gitu. Misalnya, kita bisa misalnya yang ada kata-kata sampai fake it until you make it gitu. Jadi rasa kita yang bahagia itu terus kita bisa memanipulasi otak itu gitu loh, atau lupa saya tuh gimana ya itunya ya Kang ya. Iya. Dan terus ini Kang, kayak misalnya kata-kata apa beda, misalnya gini, jangan pakai kata bodoh, kita bilang kurang pinter nih gitu kan. Karena saya pernah nangkep bahwa kata-kata terakhir itu yang justru nempel gitu loh. Iya, misalnya betul. males, kurang rajin nih orang gitu kan. Betul. Ya gitu. Jadi ya begitu benar ya. Betul. Oke. Ya. Jadi tadi apakah yang bisa dimanipulasi itu pikiran apa otak? Otak apa ya dengan rasa? Coba. Iya, jadi adanya pikiran itu karena ada otak. Jadi pikiran itu produknya, Mbak. Oke. Ya, jadi sebenarnya dengan kita memanipulasi pikiran, ya otak pun akan nyambung karena itu juga sebenarnya. Ya, jadi, nah, bolehkah memanipulasi? Boleh, karena hidup kita pun hasil termanipulasi, terpengaruhi dan terkontaminasi oleh informasi-informasi sebelumnya, bukan? Iya. Ya, kita termanipulasi, kita jadi victimnya konsep dan lain sebagainya. So kalau begitu, ketika kita menyadari ini, wah saya termanipulasi nih dengan konsep dan semuanya, ya manipulasi ulang lagi. Oke. Yang seakan-akan tadinya sebelumnya itu benar, seakan-akan. Ya. Ya, kita ubah lagi bahwa dengan informasi baru ini yang lebih baik, ini yang benar. Misal kayak gini deh, langsung konkretnya contohnya, ketika diri Anda merasakan, saya bilang misalnya saya sakit, misalnya kan, saya sakit misalnya, itu terasa sakitnya? Terasa, ya kan? Nah, tapi karena kita fokus ke sakit itu, ada hal yang realitas lain itu ada dan itu nggak pernah difokuskan, nggak pernah dibahas. Misalnya apa? Sesakit-sakitnya Anda, organ salah satu, ada hal yang sehat yang lain kan? Ya, banyak lah ya. Banyak banget gitu kan. Tapi kenapa itu nggak pernah dibahas? Ya. Gitu. Malahan kalau bagi orang-orang yang sangat logika banget gitu kan ya, kita presentasikan deh. Mana yang lebih banyak sehatnya? Lebih banyak sehat apa sakitnya gitu artinya? Lebih banyak sehatnya. Ya. So, kalau begitu kalau dikasih label kan lebih fair kalau kita mengatakan saya sehat dong. Iya. Iya kan? Iya. Betul ya. Nah, ketika kita sering mengungkapkan bahwa saya tuh lebih sehat sebetulnya, saya lebih banyak sehatnya, meskipun dalam keadaan sakit nih kan ya misalnya. Tapi saya menyadari saya lebih sehat, saya lebih banyak sehatnya dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ungkapannya, fokusnya, Anda bisa akhirnya memancarkan energi sehat lebih banyak lagi. Ya. Daripada ketika difokuskan kepada hal-hal yang sakit, misalnya gitu. Bisa juga dari keadaan kekurangan, Anda merasa kekurangan misalnya gitu kan. Tapi ketika Anda bisa mensyukuri, Anda bisa makan gitu ya, masih bisa minum, bisa bayar ini, bayar itu gitu kan. Tapi karena Anda melihatnya saya mau beli sesuatu yang lebih gitu ya, merasa kurang gitu kan. Berlian 5 kerat. ya pastilah bakal menderita itu ya. Nggak bisa berlian 5 karat. Ya, tapi ketika fokusnya ke hal-hal yang sudah ada, kan itu sesuatu yang nyata juga. Iya.
gitu. Jadi ungkapannya mau apa nih yang dipilih gitu, karena hidup Anda akhirnya sesuai dengan Anda sesuai yang Anda ungkapkan jadinya.